Inilah Lintas Ais Malam selengkapnya. Pemirsa, pelaku pencurian 20 unit telepon di kawasan Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur diamuk warga. Pelaku yang panik saat bangun langsung ditangkap warga usai ketiduran di atap toko yang dibobolnya. Pemirsa, polisi membongkar prostitusi yang melibatkan puluhan anak-anak di sebuah hotel di Pontianak, Kalimantan Barat. Hampir 40 anak di bawah umur siap dijual ke pria hidung belang melalui media sosial. Pemirsa, seorang pelaku penculikan seorang anak perempuan ditangkap polisi di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang sempat buron selama sepekan tertangkap berkat kamera CCTV dari rumah orang tua korban. Pemirsa, warga kota Probolinggo digegerkan penemuan mayat laki-laki tewas tengkurap di dasar sungai. Korban diduga dibunuh sebab ditemukan jeratan tali di leher. Sementara seorang penjual nasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam warungnya. Diduga korban dibunuh karena ditemukan luka di kepalanya dan sejumlah perhiasan yang dikenakan korban raib dibawa kabur pelaku pembunuhan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 5.000 liter miras tradisional jenis balo dimusnahkan di Palopo, Sulawesi Selatan. Petugas gencar menggelar razia guna menjaga ketertiban jelang Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, seorang pria asal Payakumbuh, Sumatera Barat nekat menggelapkan motor teman. Ironisnya, uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk membawa kabur adik kandung dan menikahinya. Pemirsa, 3 remaja tidak bisa berkutik kepergok mencuri tanaman hias berharga mahal di Medan, Sumatera Utara. Satu pelaku pun menangis dan bersujud di kaki ibunda saat dipertemukan di lokasi kejadian. 2 pegawai rumah sakit di Batam ditangkap karena palsukan surat hasil rapid test. Anda kembali menyaksikan Lintas Ais Malam, pemirsa. Komnas HAM dan Bareskrim memeriksa barang bukti berupa mobil dalam insiden penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pria Parubaya ditemukan meninggal mendadak di kediamannya kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kakek berusia 60 tahun yang memiliki riwayat penyakit dalam langsung dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif COVID-19. Aparat kepolisian membubarkan kerumunan calon penumpang yang akan melakukan rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas mengatur ulang calon penumpang agar lebih tertib dan menjaga jarak. Sementara itu, tergiur uang Rp600.000, 2 pekerja rumah sakit ditangkap polisi karena memalsukan dokumen surat rapid test. Akibatnya, satu keluarga batal berangkat naik pesawat ke Medan sebab ketahuan membawa surat bebas COVID-19 palsu. Pemirsa, mulai 22 Desember, pengguna kereta api jarak jauh wajib menunjukkan hasil rapid test antigen negatif. Peraturan ini berlaku selama libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Pemirsa, meningkatnya pasien COVID-19 dalam sepekan membuat pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran kewalahan. Wisma Atlet Kemayoran hanya menampung pasien bergejala, sedangkan pasien OTG dipindahkan ke Tower 8 dan 9 Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Seekor kerbau mengamuk, menyeruduk 2 sepeda motor dan membuat warga panik di kota. Kembali di Lintas Ais Malam, pemirsa. Diduga kelelahan berenang, seorang pria siswa SMK di Jambi tewas tenggelam. Puluhan warga dan tim SAR menyisir sungai untuk mencari keberadaan korban. Pemirsa, seekor kerbau mengamuk dan menyeruduk 2 sepeda motor yang parkir di pinggir jalan raya Kota Bangkina, Kampar Riau. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke arah kerbau, namun tembakan meleset dan aksi kerbau makin liar. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Jakarta Selatan gelar sidak ke pusat perbelanjaan untuk memastikan keamanan produk makanan. Dari sidak yang dilakukan, petugas menemukan kue kering produksi rumahan yang tidak mengantongi surat izin edar dan adanya kesalahan penulisan barcode masa kadaluarsa. Pemirsa, Anda yang gemar shopping atau sekedar berbelanja tapi sedang malas keluar rumah, nantikan terobosan konsep baru berbelanja dengan diberi nama ITV Mall. ITV Mall sebenarnya diluncurkan pada 22 Desember 2020 hanya di RCTI, GTV, iNews, dan MNC TV. Selanjutnya, sejumlah negara berlakukan aturan larangan terbang dari Inggris akibat varian baru.
Anda masih di Lintas Ayu Semalam pemirsa. Varian baru virus corona ditemukan di sebagian besar Inggris Tenggara, termasuk London. Mutasi genetik baru ini membuat virus corona menyebar 70% jadi lebih mudah menular. Sementara itu sejumlah negara menerapkan larangan terbang dari Inggris menyusul adanya varian baru virus COVID-19. Pembatasan kebijakan ini untuk mencegah penyebaran varian baru virus corona. Pemirsa, hari Natal yang jatuh pada 25 Desember membuat Taronga Zoo di Sydney, Australia memanjakan hewan peliharaan dengan cara unik. Sejumlah hewan diberi hadiah sebagai wujud kasih sayang. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Lintas Ayu Malam hari ini. Saya Anita Dewi beserta seluruh kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.